Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Kraman. Pada babak terdahulu diceritakan, setelah 4 hari berada di puncak Gunung Sabah, tepatnya di Padepokan Panembahan Pasupati, akhirnya Brahma memutuskan untuk meninggalkan padepokan itu karena orang yang ditunggu-tunggu, yakni Ki Jara dan Lugina, tidak juga muncul. Dan ketika sedang berjalan menuruni lereng gunung tersebut, dilihatnya sebuah pertarungan yang ganjil, di mana seekor ular bertarung dengan seekor burung. Dan setelah diamat-amati, ternyata ular itu adalah ular Sabah, dan burung itu adalah burung Sri Gunting. Pertarungan yang ganjil tapi seru itu merupakan sebuah tontonan yang sangat menarik, sehingga Brahma tertarik untuk mengikuti jalannya pertarungan tersebut. Akan tetapi, betapa terkejutnya ketika ular Sabah itu mengambil ancang-ancang membentuk dirinya dalam sikap pengerahan ajian Waringin Sungsang. Oh, apa tidak salah pandangan mataku ini? Ajian Waringin Sungsang memang lahir di sini. Karena diciptakan oleh Adipati Natasuma, penguasa wilayah ini. Tapi apa mungkin seekor hewan bisa mempelajarinya juga? Bentuk ular Sabah yang bundar dan panjang itu dengan mudah membentuk sikap gerak ajian Waringin Sungsang dengan sempurna. Oh, benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Ya, ular Sabah mulai menerjang. Cocok. Itulah terjangan ajian Waringin Sungsang. Oh, burung Sri Gunting itu berputar-putar cepat sekali, seperti baling-baling kincir. Kena! Oh, luar biasa. Ular Sabah menerjang dengan gempuran ajian Waringin Sungsang. Dan burung Sri Gunting berputar-putar seperti baling-baling dan secepat kilat berkelebat ke bawah. Lalu dengan punggungnya dia melontarkan ular Sabah ke atas. Dan ketika sedang meluncur di udara, disambarnya dengan cepat, paruhnya yang kuat menghujam ubun-ubun ular Sabah. Dan, oh, ya, ular Sabah itu roboh, ambruk, berkelojotan dan mati. Lalu dengan tenangnya burung Sri Gunting itu terbang ke angkasa, terus menghilang dari pandangan. Bukan main. Dengan satu gerakan yang cepat dan tepat, burung Sri Gunting dapat mengalahkan ular Sabah. Ajian Waringin Sungsang dapat dikalahkan oleh burung Sri Gunting. Hebat, hebat. Apa yang aku saksikan tadi merupakan sebuah hikmah yang tiada tara bagiku, di mana aku dapat menyaksikan sebuah ilmu kadikjayaan tingkat tinggi yang termasyhur dengan nama ajian Waringin Sungsang dapat dikalahkan oleh suatu gerak yang sangat asing yang tadi diperagakan oleh burung Sri Gunting. Aku melihatnya dengan jelas, bagaimana burung Sri Gunting itu memutar-mutarkan badannya dengan cepat, lalu berkelebat ke arah bawah ular Sabah. Lalu dengan cepat pula dia melontarkan ular Sabah ke udara. Dan ketika ular Sabah itu sedang melayang di udara, secepat kilat burung Sri Gunting menyambar, dan kepala ular Sabah itu dipatuk tepat pada ubun-ubunnya. Ah, sebuah teka-teki yang menarik. Kelemahan ajian Waringin Sungsang terletak pada 2 tempat, yaitu di bagian bawah dan di bagian paling atas, yaitu ubun-ubun kepala. Terima kasih, burung Sri Gunting. Kau telah membuka mataku. Kau telah mempertontonkan kepadaku bagaimana caranya melumpuhkan ajian Waringin Sungsang. Bagaimana kalau Brahma atau Mantili melacak jejak kita? Itu bagus sekali.
kita punya kesempatan untuk membunuh Mantili guna membalas kematian Mariba, saudara seperguruan kita. Kalau Brahma, kali ini aku tidak akan memberi ampun lagi kepada dia. Aku akan membinasakannya. Kalau dulu ketika kita masih berada di ibu kota Madangkara, aku tidak mau melakukannya. Sebab ada pertimbangan beberapa hal. Tapi kalau di luar wilayah kerajaan Madangkara, tidak ada masalah. Sebab sama artinya dengan pertarungan antara dua orang pendekar kelas tinggi. Siapapun tidak dapat memperkarakannya, ha? Dia. Tapi terus terang, aku ingat kepada Bukarti. Iya. Bagaimana nasib dia? Sudah jelas kedok dia terbongkar. Dan kalau dia tidak bisa dengan cepat melarikan diri, dia pasti ditangkap oleh Mantili dan terbukalah semuanya. Aku rasa saat ini Bukarti sudah ditangkap. Lalu dia membeberkan rencana komplotan kita. Jadi saat ini pihak Keraton Madangkara sudah tahu sepak terjang kita. Maka tidak ada perlunya lagi bagi kita untuk main kucing-kucingan. Sebab semuanya sudah terbuka. Ya, kalau perlu melakukan pertarungan terbuka. Ya, bisa begitu. Tapi tidak perlu kita yang duluan menyerang mereka. Biarkan saja mereka yang bertindak duluan. Kalau mereka tidak berbuat apa-apa, misalnya baik Brahma maupun Mantili tidak mengejar kita. Sudahlah, berarti perkaranya sudah selesai. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tetap pada tujuan kita semula. Tapi sekarang melakukannya dari sini, dari Kedemangan Cempaka ini. Sebab sulit sekali bagi kita untuk masuk kembali ke ibu kota Madangkara. Iya. Juragan Bukarti, Apa? perjalanan ke Kadipaten Kuntala berapa hari sih? Memangnya kenapa? Kita sudah menempuh perjalanan 3 hari. Kok tidak sampai-sampai? 1 bulan. Hah? 1 bulan? Lama banget. Memang lama. Apa kau sudah bosan? Sini, aku yang memegang tali kekang kuda itu. Kau boleh turun dari pedati ini dan pergi kemana kau suka. Jangan begitu, Juragan. Di tengah hutan begini, saya mau kemana? Bisa-bisa ditelan harimau. Makanya jangan banyak cincong. Iya, Juragan. Ada sungai. Mana? Tuh, di bawah sana. Oh, masih jauh sudah berteriak-teriak. Soalnya sungai itu besar sekali. Lalu, apakah kita akan melewati sungai itu? Tentu saja, sebab jalan yang menuju ke Kuntala memang harus melalui sungai itu. Wah, menyeberangi sungai yang besar seperti itu, pakai apa? Ya berenang. Hah? Berenang? Kau bisa berenang tidak? Tidak. Kalau begitu, perjalanan kau hanya sampai di tepi sungai itu. Selanjutnya aku sendiri yang meneruskan perjalanan, sebab aku pandai berenang. Lalu pedati ini, kudanya, barang-barang semuanya, tidak mungkin dibawa berenang. Boleh kau bawa semuanya? Aku hanya akan membawa uang dan perhiasan saja, serta barang-barang ringan lainnya. Juragan, jangan bergurau Loh, aku bersungguh-sungguh kok. Biasanya suka ada rakit atau perahu tambangan yang biasa menyeberangkan orang. Opak, dasar kau dungu. Kenapa kau tidak punya pikiran seperti itu dari tadi? Sebab di setiap sungai tentu ada tempat penyeberangan. Dan di setiap tempat penyeberangan pasti ada rakit atau perahu tambangan. Nah, kita sudah sampai di tepi sungai Gantar. Sungai ini namanya Sungai Gantar? Ya. Sungai Gantar ini saking besarnya, airnya jadi tenang. Permukaan airnya mengalir dengan lembut, pelan sekali. Ayo, kita agak ke hilir. Di sana ada rakit penyeberangan. Iya. Dati dan kuda bisa dinaikkan semuanya. Saya punya 2 rakit, Den. Semuanya besar-besar. Wah, rajin benar, Pak. Membuat rakit besar-besar. Sebab tempat penyeberangan di sini ramai, Den. Kok tertawa, Den? Seumur hidup baru dipanggil Den. Saya ini bukan orang kalangan atas, Pak. Saya ini pelayan. Pelayan? Iya, tuh majikan saya, Juragan Bukarti. Jadi kalau sama saya jangan sebut Den. Sebut saja Jang Opak. Oh, begitu.
Berapa ongkosnya, Pak? 1 ringgit. Hah? Mahal banget. Memang segitu, Jang. Kalau ingin murah, itu pakai perahu yang kecil. Ongkosnya cuma 15 ketip. Juragan? Bagaimana? Mahal banget, Gan. Ongkos penyeberangan 1 ringgit. Oh, gila. Yang betul saja, Pak. Masa menyeberangkan ke seberang sana saja ongkosnya sampai 1 ringgit? Sebab juragan membawa pedati dan kuda. Nah, sudahlah, Opak. Naikkan pedati dan kuda ke atas rakit ini. Ya, baik, Juragan. Sudah berada di atas rakit. Nah, ayo jalan, Pak. Baik, Jang, baik. Hei, ada perahu. Perahu? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Ya, 5 buah perahu kecil meluncur menuju ke sini. Iya. 5 buah perahu kecil. Bentuknya sangat ramping sehingga dapat bergerak dengan lincah dan semuanya berwarna merah. Setiap perahu isinya 2 orang. Siapa mereka ya? Dan mengapa perahu mereka bentuk dan warnanya seragam? Merah-merah. Apakah mereka pasukan dari sebuah kerajaan? Pak tukang rakit, kenapa gemetar? Dan mukamu jadi pucat begitu? Ada apa? Rongkah. Rongkah? Apa itu rongkah? Bajak sungai. Hah? Bajak sungai? Ya, mereka gerombolan bajak sungai. Pemimpinnya bernama si Rongkah. Celaka. Mereka pasti akan merampok kita. Mereka sudah dekat. Diam, kalian jangan takut. Biar aku yang menghadapi gerombolan bajak sungai. Jangan, Juragan. Orang-orang seperti mereka, makananku. Hei, berhenti! Dari tadi juga sudah berhenti. Wadi Abalan, tepung rakit ini. Aku akan naik ke atas rakit. Siaga! Ya! Hebat. Aku kira dia akan berenang untuk bisa naik ke atas rakit ini. Tapi dengan sekali genjot dari atas perahu itu, tubuhnya melayang dan mencelok di atas rakit ini. Pedati yang bagus. Kudanya juga bagus. Dan isi muatan pedati itu pasti barang-barang yang sangat berharga. Aduh, selamat datang Tuan Rongkah. Apa? Tuan? Tuan adalah Tuan Rongkah, bukan? Dari mana kau tahu namaku? Teman-teman Tuan yang tersebar di 4 perahu itu patuh pada perintah Tuan. Jadi, Tuanlah pemimpinnya, kan? Dan juga ilmu kadikjayaan Tuan sangat tinggi. Sebab hanya sekali genjot, Tuan sudah berada di atas rakit ini. Tuan sungguh gagah perkasa. Pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Kau ini perempuan yang sudah tua, tapi masih nampak menarik. Pakaianmu sangat mentereng. Perhiasan yang kau pakai, perhiasan yang mahal. Gerak-gerikmu sangat luwes. Dan bicaramu sangat fasih. Nampaknya kau seorang wanita kalangan atas. Nah, katakan, siapa kau? Dari mana? Dan mau kemana? Saya, Bukarti, pemilik penginapan Hegar yang paling besar dan megah di ibu kota Madangkara. Kau orang Madangkara? Oh, kenapa Tuan terkejut? Tidak. Ayo, teruskan. Lalu mau kemana? Saya mau ke Kadipaten Kuntala. Mau apa ke sana? Mau menengok sanak kadang. Kau boleh terus ke Kuntala. Tapi semua barang-barang bawaanmu, terutama uang dan perhiasan, tinggalkan di sini. Kenapa harus ditinggalkan di sini, Tuan? Tentu saja untuk aku. Uang dan harta yang saya bawa banyak sekali. Nah,
Nanti untuk Tuan apakan semuanya itu? Terserah aku. Oh, paling-paling akan Tuan pakai buat foya-foya, berjudi dan minum-minum. Begitu kan? Itu terserah aku. Kalau hanya ingin bisa berfoya-foya, berjudi dan mabuk-mabukan itu mudah. Sebab saya pun penjudi. Dan saya suka minum, juga mabuk-mabukan. Nah, tidak sama-sama saja kita mengadakan pesta pora bersama. Apa maksudmu itu? Saya tahu Tuan adalah komplotan bajak sungai. Nah, mari tunjukkan di mana markas Tuan. Lalu di markas itulah kita akan menyelenggarakan sebuah pesta yang meriah. Jangan takut Tuan, saya yang akan mengeluarkan biaya. Jangan bimbang Tuan, kita ini sebenarnya sama loh. Kalau Tuan mencari nafkah dengan membajak orang-orang yang menyeberang di sungai ini, saya mencari nafkah dengan berjudi. Nah, sama saja kan? Lantas, kenapa kita tidak berteman? Saya kira kita bisa menjadi teman yang baik, Tuan. Dan komplotan Tuan akan bertambah kuat. Dari caramu bicara, memang nampak jelas kau bukan perempuan baik-baik. Tapi kau perempuan yang jahat. Kita sama-sama penjahat, bukan? Baik-baik, kau boleh ikut dengan kami. Tapi kalau ternyata kau mata-mata dari Madangkara, aku bunuh kau. Mata-mata? Oh, justru aku musuh Madangkara, Tuan. Musuh Madangkara? Sudahlah, sudah. Ceritanya agak panjang. Sekarang, mari kita pergi ke sarang komplotanmu. Di sana, aku akan menceritakan semuanya. Baik, kau boleh naik ke atas perahu. Opak, ayo ikut. Ikut ke sarang gerombolan bajak sungai? Jangan banyak cincong, Dungu. Iya. Si Banci ini siapa namanya? Pelayan saya ini bukan Banci loh. Memang tampangnya dan gerak-geriknya seperti perempuan, tapi dia laki-laki tulen, Tuan. Laki-laki tulen? Ayo ikut. Sialan. Pak tukang rakit? Ya, Juragan. Pedati saya dan kudanya ambil saja. Ya. Tapi semua barang muatan diturunkan, ya? Baik. Dan Tuan Rongkah, perintahkan anak buahmu untuk memindahkan semua barang-barang bawaanku ke atas perahu anak buah Tuan. Ya, baik. Wadia Barat, semuanya naik ke atas rakit. Pindahkan barang-barang ini ke atas perahu. Berkat pengalamannya di dalam pergaulan menghadapi pelbagai tingkat kehidupan masyarakat, maka Bukarti banyak mengenal watak-watak manusia dari berbagai golongan, sehingga dengan fasih dia bisa mempengaruhi si Rongkah, pemimpin Bahak Sungai Gantar yang sangat ditakuti itu. Maka berangkatlah Bukarti bersama dengan gerombolan bajak sungai itu menuju ke sarang mereka. Sungai Gantar ini bagus sekali, lebar dan airnya teduh, cocok untuk pelesiran naik perahu. Pantas kau memilih sungai ini untuk daerah kekuasaanmu. Ya, dan selain itu, sungai ini juga merupakan arus lalu lintas yang sangat penting, sebab dapat dilayari sampai ke hilir, sampai di Kadipaten Kuntala. Oh ya? Ya, berperahu selama 5 hari. Menuju ke hilir, kita akan sampai ke Bandar Paliman. Hah? Bandar Paliman? Bukarti tahu? Saya ini asli orang Kuntala loh. Dilahirkan di Kuntala, besar di Kuntala, lalu merantau ke Madangkara. Saya tidak pernah ke Bandar Paliman, karena saya selalu bepergian lewat jalan darat. Memang, dari Kuntala ke Madangkara bisa lewat jalan darat. Dan itu lebih mudah, sebab Madangkara tidak terletak di tepi sungai. Aku tahu kalau Bandar Paliman itu sebuah bandar pelabuhan yang letaknya di tepi sungai. Tapi yang aku tahu bukan Sungai Gantar, melainkan Sungai Pulus. Ya, memang benar. Pelabuhan Bandar Paliman letaknya di tepi Sungai Pulus. Tapi sebenarnya Sungai Pulus itu anak cabang dari Sungai Gantar ini. Ya. Ya, sebab Sungai Gantar ini
di lembah Kaskas, pecah menjadi dua. Yang terus mengalir sampai ke laut utara tetap bernama Sungai Gantar. Sedangkan yang mengalir sampai ke Bandar Paliman di wilayah Kadipaten Kuntala bernama Sungai Pulus. Oh, begitu. Nah, seorang anak buahku berteriak. Ada apa? Kita sudah dekat ke sarang. Oh, pantas perahu yang paling depan itu merapat ke tepi. Ya, kita akan mendarat di tepi sungai. Yang itu, dari sana kita akan berjalan kaki setengah hari, barulah sampai ke sarang. Oh, ya. Nah, kita sudah sampai. Kau cerdik sekali memilih tempat berlabuh ini. Tempatnya menjorok ke dalam, tersembunyi di dalam lebatnya hutan rimba, sehingga tidak mudah untuk diketahui orang. Selain itu, tempat ini sangat bagus untuk menambatkan perahu-perahu, karena tidak akan terlihat oleh perahu-perahu ataupun kapal layar yang lewat di sini. Iya. Ayo turun. Anak buahmu kebingungan melihat barang-barang bawaanku sebanyak itu. Anak buahku sudah biasa membawa barang dalam jumlah banyak. Biasanya dibagi-bagi supaya mudah membawanya. Hei, sudah! Nah, jalan! Nah, kita sudah sampai. Tuh, di lereng Bukit Cadas itu, markasku, sarang gerombolan bajak Sungai Rongkah. Boleh juga kau, Rongkah? Ya? Kau membuat sarang di lereng sebuah bukit yang berbatu-batu padas, sehingga tidak mudah diserang oleh musuh. Yang menemukan tempat ini bukan aku, Bukarti. Lalu siapa? Temanku, si Dadap, tapi dia sudah mati ketika terjadi bentrokan dengan pasukan Kuntala di Sungai Gantar. Turunkan semua barang dan simpan di gubuk perbekalan. Tidak terlalu besar, hanya terdiri dari 3 bangunan yang sangat sederhana, berupa rumah panggung. Oh, rumah panggung yang paling besar dan panjang itu sebagai apa? Sebagai tempat tinggal anak buahku. Rumah panjang itu dipetak-petak. Anak buahku semuanya tinggal di situ. Lalu rumah panggung yang kecil di sebelah sana itu? Itu rumahku. Oh, jadi kau tinggal terpisah dari anak buahmu. Lalu rumah yang agak besar sedikit itu yang sebelah sana tuh? Itu gudang tempat menyimpan semua perbekalan. Semua bahan makanan disimpan di situ. Lalu nanti aku akan tidur di mana? Apakah Bukarti bersungguh-sungguh ingin bergabung dengan kami? Mengapa tidak? Gampang, Bukarti. Nanti aku suruh anak buahku untuk membuat sebuah dangau untuk Bukarti. Iya. Rongkah? Bukarti? Naiklah, Bukarti. Iya. Wah, saya kagum juga pada Bukarti. Orang kota yang biasa hidup di tempat yang ramai dan terang benderang biasanya ketakutan di tempat yang seperti begini. Di lereng bukit yang sunyi dan terdengar binatang malam. Menyeramkan, Bukarti. Tapi Bukarti enak saja berkeliaran tanpa rasa takut sedikit pun. Takut sih takut. Tapi aku ada perlu sama kau. Perlu apa, Bukarti? Kau tahu sebabnya mengapa aku ingin kerjasama dengan kau? Memang hal itu menjadi pertanyaan dalam diriku. Sebab Bukarti seorang perempuan. Apakah seorang perempuan seperti Bukarti mau jadi bajak sungai? Siapa yang bilang aku mau jadi bajak sungai? Habis apa maksudnya Bukarti bergabung dengan saya? Aku ingin merubah nasibmu. Merubah nasibku? Apa kau selamanya mau begini? Jadi bajak sungai sampai tua. Hidup terpencil di sebuah tempat yang tersembunyi. Diburu-buru oleh petugas kerajaan. Hidup tak menentu, tergantung dari hasil bajakan. Kapan kau akan merasakan hidup enak?
jadi orang yang mapan. Kenapa Bu Karti merisaukan nasib saya? Apa yang saya lakukan itu urusan saya, Bu Karti. Tapi ada tidak di dalam hatimu ingin jadi orang yang kaya raya? Punya rumah mentereng, pakaian mewah, uang banyak, istri cantik, selir banyak, ya dan sebagainya. Ya, aku kira semua orang juga mau seperti itu, Bu Karti. Nah, kenapa tidak dicoba? Bu Karti akan menyuruh saya berdagang atau jadi pegawai. Jangan main-main, Bu Karti. Oh, tentu saja aku tidak akan menganjurkan kau untuk jadi pedagang atau jadi pegawai. Sebab kau tidak berbakat untuk itu. Kalau kau berdagang, meskipun modalmu besar, dalam jangka waktu 1 bulan, kau pasti bangkrut. Lalu, kalau kau jadi pegawai, dalam jangka waktu 1 bulan, kau pasti dipecat. Sebab kau tidak tahu artinya disiplin kerja. Lalu bagaimana, Bu Karti? Dengar ya, jadi bandar judi. Apa? Bandar judi? Tujuanku sebenarnya memang akan ke Kadipaten Kuntala. Aku punya uang dan harta benda yang banyak. Di Kadipaten Kuntala, aku akan membuka suatu usaha, buka toko, pabrik dan sebagainya. Tapi Rongka, setelah melihat Sungai Gantar, pikiranku jadi berubah. Berubah bagaimana, Bu Karti? Sungai Gantar adalah sebuah tambang emas yang dapat menjadi sumber kekayaan. Ya, memang benar. Bu Karti lihat sendiri. Sungai Gantar itu mendatangkan kehidupan bagi aku dan juga teman-temanku. Tapi pekerjaanmu, pekerjaan yang berbahaya. Taruhannya nyawa, Rongka. Kalau kau disergap oleh pasukan laut Kadipaten Kuntala, riwayatmu tamat. Lalu yang dimaksud Bu Karti itu apa? Dengar ya, dengar. Mendirikan tempat perjudian. Apa? Mendirikan tempat perjudian? Ya, perjudian terapung. Perjudian terapung? Aku akan membeli sebuah perahu yang besar. Besar sekali. Atau sebuah kapal. Dan kapal itu akan aku sulap menjadi sebuah arena tempat perjudian kelas kakap. Gila! Setelah mendengar seluk-beluk Sungai Gantar, maka aku berkesimpulan lalu lintas di Sungai Gantar cukup ramai. Benar, sebab bermuara ke Laut Utara, sehingga kapal-kapal layar asing banyak yang memasuki jalur Sungai Gantar untuk sampai di pelabuhan Bandar Paliman di dalam melakukan perdagangan rempah-rempah dengan Kadipaten Kuntala. Ya. Sedangkan kalau menuju ke hilir akan menyumpai Pelabuhan Wangun. Pelabuhan Wangun? Ya, Pelabuhan Wangun sama dengan Pelabuhan Bandar Paliman yang letaknya di tepi Sungai Gantar, yang merupakan pintu gerbang ke Kerajaan Saptarema. Bagus. Wah, bagus sekali. Ternyata Sungai Gantar itu sebuah sungai yang penting, sebab memiliki 3 tempat yang penting, yaitu Muara Gantar, tempat berlabuh kapal-kapal asing, kemudian Pelabuhan Bandar Paliman, pintu gerbang ke Kadipaten Kuntala, dan terakhir Pelabuhan Wangun, pintu gerbang Kerajaan Saptarema. Lalu lintas yang ramai, penunjang yang bagus untuk usaha perjudian. Awak-awak kapal itu kegemarannya minum, mabuk-mabukan dan berjudi. Nah, itu yang harus kita manfaatkan. Aku akan membeli sebuah kapal yang besar. Aku dan Dani menjadi sebuah tempat judi yang paling bagus, lengkap dengan keperluan lainnya. Kalau perlu dengan kamar-kamar penginapan. Kemudian kapal itu berlayar ke muara, sampai ke Muara Gantar, dan ke hilir sampai ke Pelabuhan Wangun. Begitu terus bergerak tanpa henti. Nah, hebat bukan? Boleh juga kalau jadi. Benar-benar baru pertama kali ada tempat perjudian terapung, Bu Karti. Kapal-kapal dan perahu-perahu yang melayari Sungai Gantar memerlukan hiburan, dan pasti akan singgah di kapal kita. Kita akan menjadi kaya raya. Aku setuju, Bu Karti. Menyuruh ke bawah. Baik, lontar
kanan. Sambar. Cukup. Gila. Betapa susahnya menirukan gerakan burung Sri Gunting waktu bertarung dengan ular Sabah. Memang aku sudah bisa berputar-putar di udara, seperti baling-baling kincir air, lalu menyuruh ke bawah, terus melontar ke atas, dan ditutup dengan menyambar sasaran dari arah paling atas. Tapi aku belum menemukan kekuatan. Seharusnya, di dalam rangkaian gerakan seperti itu, aku dapat menemukan pusat kekuatan daya gempur. Tapi yang aku rasakan tidak. Daya gempur masih kosong, tidak bertenaga. Jadi rangkaian gerakanku tadi belum mengandung suatu kekuatan. Rahasia apa yang terkandung di dalam rangkaian gerak Sri Gunting, sehingga dia dapat menghancurkan ajian Waringin Sungsang? Ya, baiklah. Aku akan mengulang lagi. Tapi kali ini, aku akan mengerahkan ilmu pamungkas, yaitu ajian Serat Jiwa. Semua tingkatan ajian Serat Jiwa akan aku keluarkan, dari mulai tingkat ke-1 sampai tingkat ke-10. Menjuruk ke bawah. Melontar ke atas. Sabar. Cukup. Aku dapat. Aku berhasil. Gila. Sungguh gila. Betapa tololnya aku ini. Jelas sekali. Ya, jelas sekali. Hanya 2 tingkatan ajian Serat Jiwa yang dapat dikerahkan. Dan merupakan gabungan yang paling inti, yaitu tingkat 1 dan tingkat 10. Aku tidak menduga kalau rangkaian gerak Sri Gunting mengandung gabungan perpaduan dari ajian Serat Jiwa tingkat ke-1 dan tingkat ke-10. Ya, aku merasakannya ketika aku mulai berputar-putar di udara, lalu menyuruh ke bawah, terus melontar ke atas, dan ditutup dengan sambaran. Semua tingkatan ajian Serat Jiwa tidak ada yang bekerja, kecuali tingkat 1 yang terus mengalir dan masuk ke tingkat ke-10. Ajaib. Aku tidak menduga sama sekali kalau tingkat 1 bisa lebur dengan tingkat ke-10. Ya, dengan demikian aku sudah mendapatkan sebuah kekuatan yang dapat menumpas kehebatan ajian Waringin Sungsang. Puji syukur untukmu Sang Maha Pencipta. Jalan terus ke arah barat tanpa henti. Dan sekarang aku ini berada di mana? Di bawah sana terhampar pesawahan yang luas. Padi tumbuh subur menghijau, bergelombang ditiup angin, laksana permadani hijau, sejuk dan mempesona. Para petani sedang bekerja di sawah. Mereka semuanya bekerja dengan giat dan wajah yang berseri-seri, karena sawah mereka adalah sawah yang sangat subur. Abah! Berhenti dulu! Seorang perempuan berjalan di pematang sawah, menggendong bakul dan menjinjing kendi. Pastilah dia membawa makanan untuk suaminya yang sedang mencangkul di tengah sawah. Dan sebentar lagi mereka akan makan. Makan di tepi sawah. Sungguh bahagia mereka. Kisanak! Petani itu memanggil siapa? Apakah aku yang dipanggilnya? Kisanak! Benar. Petani itu melihat kepadaku dan melambaikan tangannya. Dia memanggil aku. Kisanak, ke sini!
Dia memanggil aku terus. Padahal dia akan segera makan. Tidak baik aku mengganggu kenikmatannya. Kisanak, ke sini! Tapi tidak baik juga kalau aku berjalan terus tanpa menghiraukan panggilannya. Baiklah, aku akan menghampiri dia. Ampurasun. Rampes. Mari, silakan duduk. Terima kasih. Saya mau meneruskan perjalanan. Tidak baik menolak rezeki. Ayolah, makan dulu bersama kami. Setelah itu baru boleh meneruskan perjalanan. Benar, Kisanak. Marilah makan bersama-sama. Terima kasih, Bu. Badan Kisanak berkeringat dan pakaiannya juga agak kotor kena debu jalanan. Tentulah Kisanak sedang menempuh perjalanan yang jauh dan letih dan tentu pula lapar. Perut lapar jangan ditahan. Ayo, makanlah, jangan takut. Tuh, nasi banyak, ikan, sayur juga banyak. Ayo, jangan malu-malu, makanlah. Terima kasih. Berkat ketekunannya di dalam memecahkan suatu rahasia dari sebuah ilmu kadikjayaan yang masih asing, Brahma akhirnya dapat menemukan inti kekuatan dari rangkaian gerak burung Sri Gunting, yaitu ternyata merupakan gabungan dari ajian serat jiwa tingkat ke-1 dengan tingkat ke-10. Selanjutnya, Brahma meneruskan perjalanannya. Dan ketika sampai di sebuah desa, Brahma terpesona oleh kesuburan desa itu dengan pesawahannya yang luas. Dan Brahma tidak bisa menolak ajakan yang ramah tamah dari seorang petani untuk makan bersama. Dengan tersipu-sipu dan malu-malu, Brahma ikut makan dengan Pak Tani dan Bu Tani di pematang sawah. Nasi putih yang hangat, ikan kolam yang segar, serta sayur yang sedap sungguh merupakan suatu santapan yang nikmat tiada tara bagi keluarga petani tersebut. Pada babak terdahulu diceritakan berkat ketekunannya di dalam memecahkan suatu rahasia dari sebuah ilmu kadikjayaan yang masih asing, Brahma akhirnya dapat menemukan inti kekuatan dari rangkaian gerak burung Sri Gunting yang ternyata merupakan gabungan dari ajian serat jiwa tingkat ke-1 dan tingkat ke-10. Selanjutnya, Brahma meneruskan perjalanannya dan ketika sampai di sebuah desa, Brahma terpesona oleh kesuburan desa itu dengan pesawahannya yang luas. Dan ketika seorang petani mengajaknya makan bersama-sama, Brahma tidak kuasa menolak. Dengan agak sungkan, Brahma ikut makan bersama-sama dengan keluarga petani yang ramah tamah itu. Nasi putih hangat, ikan kolam yang segar, sayur yang sedap adalah merupakan santapan makan siang yang istimewa bagi mereka. Kisanak, tambah lagi. Terima kasih, Pak. Sudah cukup. Jangan malu-malu, Nak. Makan yang banyak supaya sehat dan kuat. Terima kasih, Bu. Jangan takut, Nak. Nasi banyak di lumbung. Padi saya bertumpuk. Saya mengucapkan terima kasih. Saya telah ikut makan dan saya kenyang. Untuk itu saya akan meneruskan perjalanan kembali. Menilik dari logat bicaranya, nampaknya Kisanak bukan orang sini. Saya rakyat Kampung Jamparing, Pak. Kampung Jamparing? Di mana itu? Di wilayah Kerajaan Madangkara. Oh, Madangkara. Wah, kau seorang beruntung, Nak. Beruntung? Kerajaan Madangkara, negeri yang makmur. Di sini juga makmur, Pak. Tanahnya subur, sawahnya luas, dan padinya saya lihat padi yang bermutu tinggi. Rupanya Kisanak bisa menilai tanaman padi, ya? Saya juga seorang petani, Pak. Oh ya?
Ya, benar. Siapa namamu? Satria. Bagus sekali namamu, cocok dengan dirimu. Wajahmu tampan dan tubuhmu kekar. Saya punya dugaan. Tentu Kisanak seorang bangsawan yang sedang melakukan pengembaraan, menyamar sebagai rakyat jelata. Tidak, Bu. Saya rakyat biasa. Entah mengapa keadaan diri saya begini. Sehingga banyak orang berkata, saya tidak cocok jadi petani. Pantasnya jadi pegawai keraton begitu. Betul sekali, Nak. Meskipun Kisanak berpakaian sangat sederhana, tapi badan Kisanak bersih seperti seorang pangeran. Sebenarnya saya pun ingin jadi pegawai keraton, supaya dapat bergaul dengan kaum bangsawan. Dan hal itu sudah saya lakukan. 2 kali saya melamar pekerjaan ke keraton Madangkara, tapi selalu ditolak. Bisa diterima, tapi jadi prajurit keraton. Tapi itu pun harus diuji, apakah bisa berkelahi atau tidak. Saya tidak bisa apa-apa, Pak. Itulah makanya saya mengembara. Maksud saya mau mencari guru silat. Nanti setelah saya bisa silat, saya akan melamar jadi prajurit di keraton Madangkara. Oh, begitu. Saya dengar juga begitu. Dengar dari cerita orang-orang yang pernah ke Madangkara. Di sana untuk bisa jadi prajurit keraton susah sekali. Sebab rajanya sangat sakti. Raja Madangkara itu terkenal ya, Pak. Rakyat dari kerajaan lain sampai tahu. Seperti kita ini kan jauh sekali dari negeri Madangkara. Oh iya, ini desa apa, Bu? Dan masuk ke wilayah kerajaan mana? Ini desa Gadung, Nak. Masuk ke wilayah kerajaan Tanjung Singguru. Oh, kerajaan Tanjung Singguru? Iya. Ternyata perjalanan saya sudah jauh. Sudah memasuki wilayah kerajaan Tanjung Singguru. Ibu kota kerajaan Tanjung Singguru di mana, Pak? Jauh dari sini? Oh, jauh sekali, Nak. Perjalanan dari sini 15 hari. Tapi kalau naik kuda bisa lebih cepat, 10 hari begitu. Oh, iya. Oh, sudah mau pulang, Pak Baruna? Pelan-pelan, Bu. Keras banget suaramu. Itu Pak Baruna, nampaknya sudah mau pulang. Berjalan di pematang sawah, berjalan menunduk sambil menyandang cangkul. Oh iya. Pak Baruna, sudah mau pulang? Kenapa dia tidak membalas panggilan ibu? Dia hanya menoleh perlahan, lalu mengangguk perlahan pula, dan wajahnya nampak muram. Kasihan? Dia sedang susah. Susah karena apa? Anaknya dilamar orang. Dilamar? Iya, Pak Baruna punya anak 1. Sudah gadis, namanya Murni. Wajahnya manis dan tubuhnya sangat bagus. Kemudian dilamar oleh Ki Demang Wirot. Ya, susahlah jadinya. Biasanya seorang bapak kalau anak gadisnya dilamar orang merasa gembira. Tapi kenapa Pak Baruna jadi susah? Kalau yang melamar itu seorang pemuda yang masih lajang, tentulah gembira. Tapi kalau ini, Ki Demang Wirot itu bandot tua bangka. Oh, sudah tua? Istrinya banyak, Nak. Tukang kawin. Ya, si Murni itu tidak mau kawin dengan Ki Demang Wirot itu. Ditolak saja lamarannya. Kan beres. Tidak semudah itu, Nak. Kenapa, Bu? Ki Demang Wirot itu kan berkuasa. Ki Demang Wirot itu, Nak, penguasa Kademangan Nangkara. Biar sudah tua, tapi gagah sekali dan sakti. Semua orang takut sama dia. Kalau dia menginginkan seorang gadis, maka orang tua gadis itu tidak bisa apa-apa. Kalau berani melawan, habislah riwayatnya. Penindasan. Kami ini para petani, tidak pernah kami belajar ilmu kesaktian. Ditampar sekali saja oleh Ki Demang Wirot bisa mati. Kerbau ditampar oleh dia, kepalanya pecah. Apalagi kepala orang. Wah, aduh, hebat sekali kesaktiannya. Hebat. Punya tenaga tamparan tangan yang bisa membuat kepala kerbau pecah. Pokoknya Ki Demang Wirot itu sakti. Iya. Wah, sudah
sudah senja. Ayo pulang yuk, Pak. Lebih baik kau ikut ke rumah kami, Nak. Hari sudah senja, nanti kau kemalaman di jalan. Saya hanya merepotkan saja. Tidak, Nak. Kami malah senang ada teman ngobrol. Ayo, ikutlah ke rumahku, yuk. Iya, yuk. Baiklah. Dan terima kasih atas budi baik Bapak dan Ibu. Saya senang dapat berkenalan dengan Bapak dan Ibu yang ramah tamah. Inilah desa Gadung, desa kami, Nak. Sebuah desa yang menyenangkan, bersih dan teratur. Rumah-rumah penduduk nampak bagus-bagus, menandakan penduduk desa ini kehidupannya terjamin. Jelas nampak dari penduduknya, mereka kelihatan sehat-sehat. Anak-anak kecil yang berlari-larian itu sehat-sehat dan kuat, dan pakaian mereka baik-baik. Sungguh menyenangkan. Itulah rumah saya, Nak, yang ada pohon jambunya. Rumah Bapak mungil dan nyaman. Pekarangannya luas dan bersih. Dan itu rumahnya Pak Baruna. Yang mana, Bu? Itu terhalang 3 rumah dari rumah saya yang besar dan bagus itu. Menurut saya, rumah Pak Baruna itu paling besar dan paling bagus di desa ini. Benar, sebab dia orang kaya. Ternyata dia orang kaya. Kaya desa, Nak. Lain dengan kaya menurut ukuran kota. Kalau di sini kekayaan diukur dari luasnya sawah, tanah, dan kebun. Iya. Pak Baruna itu juga istrinya, anaknya si Murni orangnya baik, Nak. Ramah dan suka menolong. Tapi kasihan, saat ini dia sedang susah memikirkan pinangan dari Ki Demang Wirot. Sunyi ya, Nak, ya. Bagaimana, Pak? Di desa ya begini ini. Kalau malam hari sunyi. Saya sudah biasa dengan kesunyian. Yang lebih sunyi dari sini, saya sudah biasa. Di dalam pengembaraan? Benar, Pak. Tidak jarang saya harus tidur di tengah hutan, di atas pohon. Kalau nanti kau sudah berhasil memperoleh ilmu kadikjayaan, lebih baik secepatnya kau melamar pekerjaan di keraton, jadi prajurit pasukan kerajaan, ya? Memangnya? Kenapa, Pak? Jadi pendekar itu masa depannya tidak menentu. Oh ya? Tidak punya pekerjaan tetap. Selalu berpindah-pindah tempat. Pekerjaannya berkelahi. Jiwanya terancam terus. Tapi bukankah pendekar itu berlaku demikian demi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran? Ya memang benar demikian, Nak. Tapi ya itulah tadi, masa depannya tidak menentu. Lagi pula musuhnya banyak. Sudah berapa lama kau mengembara, Nak? Baru 1 tahun, Pak. Itu sih bukan baru, sudah lama. Katanya seorang pendekar itu kalau berkelana bertahun-tahun. Jadi saya ini belum seberapa, Pak. Tapi kau mengembara bukan untuk jadi pendekar, tapi untuk mencari bekal yang akan kau pakai waktu melamar pekerjaan jadi prajurit keraton, kan? Iya. Nah, jangan lama-lama. 3 tahun sudah cukup. Ngobrol terus. Ayo, ini minumannya. Iya, ini minum ini dia. Ayo. Ayo, Nak. Goreng buah sukun, teh kental, pakai gula aren. Cocok sekali buat santapan di malam yang dingin begini. Ya, ayo, Nak, ayo. Ayo, Nak Satria. Mumpung masih hangat. Kalau sudah dingin tidak enak. Iya, Bu. Daripada mengembara, lebih baik menetap di sini saja, Nak. Iya, kami senang sekali kalau kau mau tinggal bersama kami di sini. Kami tidak akan kesepian. Kesepian? Kami tidak punya anak. Kami tidak punya anak.
Anak kami satu-satunya meninggal, kena penyakit perut, buang air terus-terusan dan muntah-muntah. Ya, tidak tertolong, Nak. Umur berapa dia meninggal, Bu? Iya. 3 tahun. 3 tahun, Bu, ya, 3 tahun. Masih kecil sekali. Sedang lucu-lucunya. Iya. Kalau ada, mungkin sekarang sudah sebesar kau, Nak. Iya. Sawahku cukup luas, Nak. Hasil panen sangat bagus, berlebihan. Sampai-sampai kami jual sebagian karena kebanyakan. Bapak seorang petani yang baik. Kehidupan Bapak dan Ibu sangat terjamin. Nah, kalau kau ikut dengan kami, jangan takut tidak makan. Cita-citamu ingin jadi pegawai keraton itu baik, tapi tidak ada salahnya mencoba kehidupan di sini. Kalau kau kerasan, aku senang sekali. Kalau tidak kerasan, kau boleh pergi. Tapi aku ingin kau tinggal di sini untuk waktu yang agak lama, Nak ya. Tapi kenapa Bapak dan Ibu sangat baik kepada saya? Kita baru saja berkenalan. Bapak dan Ibu belum tahu siapa saya. Kenapa menaruh kepercayaan yang besar terhadap saya? Kami ini sudah tua, Nak, sudah tua. Sudah cukup makan asam garam kehidupan. Dan hati nurani kami berkata bahwa kau seorang pemuda yang baik. Bukan begitu, Bu ya? Iya, benar. Sejak pertama kali kami melihat kau, kami sangat suka. Kau sopan dan ramah tamah. Budi bahasamu halus. Pembawaanmu sangat menyenangkan. Ibu dan Bapak terlalu memuji-muji saya. Kami berkata sejujurnya, Nak. Iya. Kau mengatakan tujuanmu mengembara untuk mencari seorang guru silat. Nah, di sini ada. Ada? Di desa ini ada seorang guru silat namanya Pak Sohor. Muridnya banyak. Anak-anak muda di desa ini. Bahkan ada beberapa pemuda dari desa lain yang belajar pada dia. Wah, boleh juga itu. Ilmu silatnya cukup tinggi. Dia pernah dikeroyok 10 orang perampok dan menang. Ke-10 perampok itu semuanya mati. Hebat. Besok aku antarkan kau kepada Pak Sohor. Kau boleh belajar sepuas hatimu sampai kau berhasil jadi seorang jago silat, ya, Nak ya. Ya. Terima kasih, Pak. Pak Tani sedang ke sumur. Iya. Hari ini aku akan membantu dia bekerja di sawah. Selain untuk sebagai balas budi atas kebaikannya, juga aku ingin tahu perkembangan Pak Baruna dan anak gadis yang dilamar oleh Ki Demang Wirot itu. Iya, mereka tidak tahu bahwa aku bersedia tinggal di desa ini. Sebenarnya aku ingin membantu kesusahan Pak Baruna. Sebab sudah jelas, perlakuan Ki Demang Wirot itu tidak bisa dibenarkan. Dia menindas rakyat kecil yang lemah. Dan itu harus aku basmi. Beberapa orang gadis sedang berjalan di jalanan desa, bersenda gurau riang gembira. Semuanya membawa bakul. Pasti mereka mau ke sungai untuk mencuci pakaian dan mencuci beras. Betapa bahagianya mereka. Gadis-gadis desa yang suci berlari-larian riang gembira, hidup di alam pedesaan yang subur. Di tengah alam yang segar, membuat tubuh-tubuh mereka nampak segar. Itu si Murni, Nak. Ibu? Kau lihat gadis-gadis yang mau pergi ke sungai itu? Iya, saya lihat, Bu. Nah, yang berjalan paling belakang itulah si Murni, anak Pak Baruna yang kemarin aku ceritakan kepadamu. Dia memang seorang gadis yang menarik. Paling cantik di antara teman-temannya. Pantas Ki Demang Wirot si tua bangka itu tergila-gila kepadanya. Kasihan dia, Nak. Tuh, dia berjalan paling belakang, wajahnya agak muram.
tidak segembira teman-temannya. Iya. Di pagi hari yang cerah, udara terasa segar. Brahma berdiri di muka rumah Pak Tani untuk menghirup udara yang terasa nyaman. Dan bersamaan dengan itu, sekelompok gadis-gadis desa nampak berjalan di jalanan desa, bersendal gurau, riang gembira, berlari-larian menuju ke sungai untuk mencuci beras dan juga untuk mencuci pakaian. Brahma tersenyum senang melihat kelincahan gadis-gadis desa itu yang nampak sehat-sehat dan kuat. Di antara sekelompok gadis itu terlihat Murni. Ya, itulah Murni, gadis desa yang telah menarik perhatian Brahma. Dan Brahma berjanji di dalam hatinya akan berusaha untuk menyelamatkan si kembang desa yang sedang mekar itu dari sentuhan tangan jahat. Di pagi itu, udara terasa segar. Alam pedesaan yang nyaman membuat sebuah lingkungan yang bersih. Dan Brahma berdiri di muka rumah menghirup udara dalam-dalam sehingga tubuhnya terasa segar. Ketika itulah sekelompok gadis berlalu di jalanan desa, berlari-larian, bersenda gurau riang gembira menuju ke sungai untuk mencuci beras dan pakaian. Satria. Bapak sudah siap rupanya. Aku mau ke sawah. Kalau kau mau ikut, mari. Tapi kalau tidak, kau boleh pergi kemana kau suka. Jalan-jalan melihat kemelekan desa Gadung ini. Saya ikut ke sawah saja. Ya. Beginilah pekerjaanku, Satria. Tiap hari ke sawah mencangkul atau membetulkan saluran air. Kalau padi sudah besar, menyanginya. Saya pinjam cangkulnya, Pak. Kau mau mencangkul? Bukankah sudah saya katakan bahwa saya juga seorang petani? Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kau mencangkul di sawah. Ya, cara memegang cangkul kau benar. Memang begitu cara memegang cangkul yang baik. Kau memang benar-benar seorang petani. Caramu mencangkul baik sekali. Biarlah saya mencangkul. Bapak kerjakan saja yang lain. Membetulkan saluran air atau membersihkan pematang. Ya, kebetulan hari ini aku berniat menebang pohon dadap untuk kandang kambing. Ya, silakan, Pak. Demikianlah hari itu Brahma membantu Pak Tani dengan mencangkul sawahnya. Di dalam hatinya Brahma tertawa sebab sebagai seorang raja dia sering memberikan petunjuk kepada para petani bagaimana melaksanakan pertanian dan tidak jarang turun tangan sendiri untuk memberikan contoh yang baik kepada para petani. Maka tidaklah heran caranya memegang cangkul, mengayunkannya, dan kemudian menghunjamkannya pada lumpur sawah dapat dikerjakannya dengan sangat baik. Satria! Ibu Tani. Tidak terasa saking asiknya mencangkul. Tahu-tahu sudah tengah hari dan sudah tiba saatnya makan siang. Pasti Ibu Tani masak yang istimewa hari ini. Satria, berhenti dulu. Ya. Makan dulu,
Iya, Bu. Kenapa kau yang mencangkul? Tidak apa, Bu. Kan sudah dibilang bahwa saya juga petani. Lalu Bapak kemana? Katanya mau menebang pohon dadap untuk membuat kandang kambing. Nah, itu Bapak. Makan dulu! Ya. Masak apa hari ini, Bu? Hari ini aku masak agak istimewa, Pak. Sebab untuk Satria yang membantu kita di sawah. Ya, bagus, bagus. Hah? Ada apa, Pak? Gila. 3 petak. Iya, aku baru mengamatinya. 3 petak yang tercangkul. Kuat sekali kau, Satria. Baru setengah hari sudah dapat mencangkul 3 petak. Dan kau tidak nampak letih sama sekali. Keringatmu hanya sedikit saja. Dan napasmu tidak terengah-engah. Tenagamu luar biasa, Satria. Saya kan masih muda, jadi masih kuat. Nanti kalau saya sudah tua, tentu tidak akan sekuat sekarang. Tapi biarpun kuatnya seperti apa, mencangkul di sawah dari pagi sampai tengah hari begini biasanya baru dapat 1 petak. Paling banyak 1,5 petak. Tapi kau 3 petak. Wah, kerbau juga kalah. Ayo, sekarang makan dulu saja. Nanti keburu dingin. Iya. Wow, pepes gurame, sambal kacang, lalap kenikir. Hari ini kita makan besar, Satria. Ayo, makan yang banyak, Satria. Aduh. Biar tenagamu semakin kuat. Iya, Bu. Aduh, kenyang sekali perutku. Iya, sampai tambah 3 kali. Habis masakannya enak sekali. Aku pulang dulu, Pak. Iya, nanti aku mampir ke rumah Jang Kunut supaya dia kesini untuk memikul kayu dadap yang akan dijadikan kandang kambing. Jangan dulu, Bu. Loh, kenapa? Mungkin hari ini aku batal menebang pohon dadap itu. Kenapa, Pak? Melihat pohonnya saja aku sudah wegah. Kok wegah? Pohonnya besar dan tinggi, letaknya miring sebab berada di jalan turunan yang miring. Susah menebangnya, biar besok saja mencari pohon yang lain. Kalau begitu, saya saja, Pak. Bagaimana, Satria? Saya yang menebang pohon dadap itu. Tidak usah, Satria. Tempatnya miring, sukar ditebang. Coba saya lihat dulu. Kalau memang sulit, ya tidak jadi. Ya, bisa saja. Nah, Bu, Ibu boleh pulang. Tapi tidak usah menghubungi Jang Kunut. Sebab belum pasti menebang pohon dadap itu. Iya. Nanti malam kau minta dimasakan apa, Satria? Apa saja, Bu. Tapi harus enak. Masakanku tidak pernah tidak enak. Nah, Bapak yang meneruskan mencangkul di sini. Saya akan memeriksa pohon dadap itu. Kau tahu tempatnya? Di sana itu kan? Di dekat sawahnya Pak Baruna? Ya, benar. Di sana ada parit kecil, tanahnya miring. Disitulah pohon dadap itu. Iya, pinjam goloknya, Pak. Nih, hati-hati. Golok ini tajam sekali. Baru kemarin diasah. Iya. Inilah pohon dadap. Benar kata Bapak. Letaknya miring. Sukar untuk ditebang memakai cara yang biasa. Baik. Akan aku sikat pohon dadap ini. Tapi ada orang tidak? Nanti ada yang melihat. Bisa terbelalak matanya. Sebab aku akan menebang pohon dengan jurus-jurus menyapu bulan di atas awan. Yang biasa dipergunakan oleh Mantili. Kalau dia sedang menggempur musuh dengan pedang setan. Iya. Golok ini tajam sekali. Sangat bagus dipakai untuk membabat pohon ini.
Beres. Pohon dadap ini sudah roboh. Bergelimpangan di tanah. Sekarang aku harus memotong-motongnya menjadi bagian yang kecil-kecil dan pendek, supaya mudah diikat dan dipikul. Iya. Kalau tadi waktu menebang pohon, aku mempergunakan jurus menyapu bulan di atas awan. Sekarang untuk bisa membuat kayu gelondongan ini menjadi potongan-potongan yang kecil, aku harus mempergunakan jurus cacak rancak. Untung aku menguasai jurus-jurus permainan pedang, sehingga tidak mengalami kesulitan. Hop! Ya! Bisa juga aku menyelesaikan pekerjaan ini. Sekarang pohon dadap ini sudah rapi, menjadi potongan-potongan pendek. Sekarang aku harus mencari tali. Itu mudah. Di sini banyak pohon bambu, bisa dibuat tali. Sudah senja, cukuplah aku bekerja hari ini. Lagi pula hasil cangkulan hari ini banyak sekali berkat bantuan Satria. Iya, Satria mana? Rupanya dia masih di sebelah sana menebang pohon dadap. Tapi apakah benar dia jadi menebang pohon dadap itu? Kalau tidak jadi, kenapa sampai senja begini dia masih di sana? Coba aku tengok. Apa aku tidak salah lihat? Pohon dadap itu sudah lenyap, sudah rapi jadi potongan-potongan kecil dan diikat. Siap untuk dipikul. Satria. Bapak, saya kira tidak ada siapa-siapa. Maaf Pak, sudah senja begini, saya belum selesai bekerja. Lebih dari selesai, Satria. Sudah rapi semuanya, tinggal memikul saja, ya. Sedikit lagi Pak, ada yang belum diikat. Satria, kau yang menebang pohon dadap itu? Iya, benar, saya Pak. Bukan main. Seorang ahli menebang pohon saja seperti Jang Kunut. Menebang pohon sebesar itu bisa 2 hari baru selesai. Tapi kau hanya setengah hari. Di kampung Jamparing, kampung kelahiran saya, pohon dadap sebesar ini sudah jadi makanan sehari-hari. Dan menurut saya, letaknya yang miring tidak terlalu sulit. Sebab hanya miring sedikit. Kau benar-benar pemuda yang kuat. Tenagamu seperti kerbau. Menebang pohon sebesar itu tidak nampak capek sedikit pun. Ayo Pak, kita pikul kayu-kayu ini. Pelan-pelan jalannya, Satria. Iya Pak. Kau memikul kayu sebanyak itu seperti memikul bakul sayuran saja. Tidak nampak berat sama sekali. Murni, hari sudah senja aku pulang ya? Ya, besok kesini lagi ya? Iya. Murni, itu lihat. Ada apa? Itu Pak Marsan baru pulang dari sawah, memikul kayu-kayu. Ya, aku melihatnya. Itu siapa ya? Yang mana? Pemuda yang berjalan di muka Pak Marsan, yang juga memikul kayu-kayu. Aku tidak tahu. Melihatnya saja baru sekarang. Ya, pemuda itu bukan penduduk desa Gadung. Sebab semua pemuda di sini aku kenal. Tapi pemuda yang bersama Pak Marsan itu tidak aku kenal. Mungkin keponakannya Pak Marsan baru datang dari desa lain. Tampan ya. Badannya ramping tapi kekar. Kulitnya bersih. Dan wajahnya tampan. Tidak cocok jadi petani memikul kayu-kayu seperti itu. Pasti dia orang kota. Saudaranya Pak Marsan yang sedang berkunjung ke desa Gadung ini. Tidurlah, Satria. Malam ini kau harus istirahat yang cukup. Sebab tadi siang kau kerja keras, mencangkul di sawah dan menebang pohon. Iya, Bu. Nampaknya kau melamun. Bukan melamun, Bu.
kekenyangan. Iya, tadi kau makan lahap sekali, tambah terus. Habis ibu masakannya enak sekali. Tuh, si bapak sudah mendengkur. Nah, kau lekas tidur juga. Iya, Bu. Betapa baiknya Pak Marsan dan Bu Marsan itu. Aku diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Ya, aku lihat penduduk desa Gadung ini memang ramah tamah. Baik-baik, berwatak kekeluargaan. Sungguh suatu kehidupan masyarakat desa yang menyenangkan. Sudah 1 hari aku berada di desa Gadung ini, dan belum ada perkembangan yang berarti. Aku belum melihat perubahan yang menyolok di rumah Pak Baruna, ayahnya Murni. Dan sekilas tadi, aku melihat Murni dan seorang temannya yang juga masih gadis berada di pekarangan depan rumahnya. Dan mereka memperhatikan aku. Ya, tentu saja mereka agak heran, sebab aku orang baru di sini. Bu, Pikulan di mana, Bu? Di belakang, dekat lesung. Satria kemana? Di samping rumah, sedang mengasah cangkul. Ya. Murni dan teman-temannya mau ke sungai. Kok mereka melirik-lirik ke sini? Ada apa? Adakah sesuatu yang aneh pada diriku atau pada rumahku ini? Bukan. Iya, ada apa, Jila? Tidak. Ayo, perawan-perawan, jangan berlari-larian begitu. Nanti tumpah itu beras dan pakaian. Ada apa ini, ada apa? Itu, anak-anak kok agak aneh. Agak aneh bagaimana? Tiap hari mereka memang selalu lewat di depan rumah kita ini. Kalau pergi ke sungai. Tapi ya lewat saja, tadi kok agak lain. Sering melirik ke sini, bahkan menyapa aku, Pak. Soalnya di rumah kita sekarang ada seorang pemuda yang tampan, Satria. Apakah anak-anak itu tahu? Kemarin sore waktu aku dan Satria berjalan pulang, di pekarangan depan rumah Pak Baruna, ada Murni dan Jila. Lama sekali mereka memperhatikan Satria sambil bisik-bisik. Wah, Satria memang tampan. Pasti jadi rebutan gadis-gadis desa Gadung ini. Apa yang diperkirakan oleh Bu Marsan memang benar. Penampilan Brahma yang menarik telah memikat hati 2 gadis desa Gadung, yaitu Jilah dan Murni. Jilah yang lincah dan periang segera memberitahu teman-temannya bahwa ada seorang pemuda pendatang yang menarik hati tinggal di rumah Pak Marsan. Dan ketika gadis-gadis itu seperti biasanya hendak pergi ke sungai, di muka rumah Pak Marsan mereka melirik-lirik kalau-kalau sang perjaka ada di muka rumah dan memandang pada mereka. Apakah Brahma akan jadi Arjuna yang menjadi rebutan gadis-gadis di desa Gadung? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.